Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Prestidia Jagadita, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, program studi akuntansi keuangan publik. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh penerapan corporate governance terhadap Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kita akan membahas latar belakang mengenai pengaruh penerapan corporate governance terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pengertian Good Corporate Governance menurut para ahli. Menurut Cadbury Committee of United Kingdom 1922, Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Sementara itu, menurut Muhammad Effendi 2009, dalam bukunya yang berjudul The Power of Good Corporate Governance, pengertian GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Secara sederhana, corporate governance dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholders. Corporate governance merupakan tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Good corporate governance menjadi isu penting bagi setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya. Efek dari penerapan Good Corporate Governance sendiri adalah nilai perusahaan menjadi naik dan mudah memperoleh pendanaan dari dalam dan luar negeri. Perkembangan dunia saat ini sudah dipenuhi dan syarat akan persaingan bisnis, sehingga banyak di antaranya perusahaan-perusahaan berusaha keras memenuhi serta meningkatkan laba operasional perusahaan demi mempertahankan kelangsungan usaha. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki perencanaan matang, strategi, dan pengelolaan perusahaan yang baik. Oleh karena itu, corporate governance merupakan salah satu elemen terbaik dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan yang tepat dengan melakukan hubungan antara manajemen, pemegang saham, dewan komisaris, dan para stakeholder lainnya. Istilah corporate governance ini muncul karena adanya agensi teori, di mana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan. Pemisahan ini dapat memungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengurus perusahaan itu sendiri, yakni manajemen atau direksi. Dalam hal ini, dimungkinkan adanya sikap yang berbeda antara pemilik perusahaan dengan direksi dalam pengelolaan perusahaan, termasuk sikap yang berbeda dalam menghadapi risiko. Corporate governance akan menjadi jembatan pemisah antara kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham dalam pengelolaan suatu perusahaan dan memberikan mekanisme untuk mengendalikan, mengatur, dan melakukan pengelolaan bisnis termasuk di dalamnya pengelolaan risiko. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menganalisis atau mempelajari kembali analisa mengenai good corporate governance terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang dimana dasar penelitian ini dapat dikaji pada tahun 2019 mengenai kasus tertangkapnya Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus suap pengadaan pekerjaan Baggage Handling System atau BHS dan kasus PT Asuransi Jiwasraya yang diketahui terlambat menyampaikan laporan keuangan seperti yang diisyaratkan oleh OJK. Dari segi kedua kasus tersebut dapat dilihat bahwa penerapan GCG sendiri di Indonesia masih sangat kurang sehingga mengakibatkan banyak kecurangan oleh pihak-pihak berwenang atau pemegang kuasa. Seperti yang dikatakan pemerintah dalam penerapan praktek GCG berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor per 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang
digunakan oleh organ perusahaan, yakni pemilik modal, menteri, dewan pengawas, dan direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.